Ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul 1 minggu setelah pernikahan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke cerita berikut ini. Langit di atas desa kecil Tirtamurni tampak cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan Anya 24 tahun dan Dion 28 tahun. 7 hari yang lalu mereka resmi mengikat janji suci. Anya yang dikenal sebagai guru tari yang agung kini menjalani peran barunya sebagai istri. Rumah kecil yang baru mereka tempati masih dipenuhi aroma melati dan sisa kado pernikahan. Namun kehangatan yang seharusnya makin membara justru mulai terasa dingin. Dion seorang manajer muda di sebuah perusahaan konstruksi di kota, mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Pada hari-hari pertama pernikahan, Dion masih sering bercanda dan bercerita tentang pekerjaannya. Namun memasuki hari ke-6, Dion mulai sering pulang larut dan alasan rapat mendadak menjadi jawaban yang paling sering didengar. Puncaknya terjadi pada hari ke-7. Anya duduk di meja rias, menatap pantulan dirinya dan cincin kawin putih yang melingkar di jari manisnya. Ia mengirim pesan singkat kepada Dion. "Mas, pulanglah lebih awal, aku sudah siapkan makan malam kesukaanmu." Pesan itu hanya dibalas singkat. "Sibuk, kamu duluan saja sayang." Anya memaksakan senyum, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah tuntutan pekerjaan. Namun cincin di jarinya itu terasa begitu dingin. Saat Anya berdiri di depan cermin besar untuk mengganti baju, ia melihat pantulan dirinya yang tampak murung. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menghilangkan penat. Begitu ia membuka, bulu kuduknya meremang. Di dalam cermin, sosok Anya masih ada, tapi ekspresinya berubah. Bibirnya tertarik, membentuk senyum yang terlalu lebar dan terkesan aneh. Di lehernya samar-samar terlihat noda kemerahan yang sebelumnya tidak ada. Anya sontak menoleh ke belakang, kosong, hanya tirai jendela yang bergoyang pelan. Ia menertawakan rasa takutnya, menganggapnya hanya karena kelelahan setelah pernikahan. Namun ketika ia kembali menatap cermin, senyum dingin di bayangan tampak tertahan lebih lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ia merasakan dingin yang menusuk dari cincin di jarinya. Dan di luar rumah terdengar suara gesekan sama, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di atas kerikil. Keesokan harinya, kecemasan Anya berubah menjadi rasa curiga yang menyakitkan. Dion kembali berangkat pagi-pagi sekali, meninggalkan sepucuk surat singkat yang lagi-lagi berisi alasan pekerjaan. Saat membereskan kemeja yang dikenakan Dion semalam, mata Anya terpaku pada kerah baju dalam. Di sana terdapat noda tipis merah berwarna merah muda, bukan warna lipstik yang biasa ia pakai. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi cincin kawin di jarinya terasa semakin dingin, seolah menyalurkan kecemasan langsung ke tulang. Malam harinya, teror halus mulai muncul. Saat Anya sendirian, ia mulai mencium aroma samar lumpur bercampur melati yang ia anggap halusinasi. Namun saat ia berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara aneh. Tik, 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 seperti tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Padahal atap mereka kering. Setelah 2 hari Dion tidak memberi kabar dan pesannya hanya dibalas oleh operator. Anya memutuskan untuk bertindak. Ia berbohong pada mertuanya bahwa ia akan menginap di rumah temannya, lalu naik bus menuju kota Dion bekerja. Dengan sisa petunjuk dari kartu nama kantor Dion, Anya berhasil menemukan sebuah apartemen kecil di pinggir kota yang selama ini disewa Dion atas nama kantor. Malam itu ia berdiri gemetar di depan pintu unit apartemen tersebut. Terdengar suara tawa dari dalam. Anya mengintip dari celah ventilasi di dalam. Dion sedang tertawa santai di sofa
Sementara seorang wanita muda berambut sebahu, Rani, rekan kerjanya yang sering ia sebut, menyuapinya makanan. Pandangan itu bagaikan racun yang langsung membunuh harapan terakhirnya. Cinta yang selama seminggu ia rayakan, kini terasa seperti lelucon pahit. Hanya mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Saat pintu terbuka, wajah Dion yang tadinya ceria langsung pias, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. "Anya, kamu kenapa kesini?" Suara Dion tercekat. Air mata Anya tumpah. "Mas, ini apa maksudnya? Siapa dia? Janji pernikahan kita baru seminggu." Dion kehilangan kendali. Ia menarik Anya masuk ke dalam unit apartemen, menjauh dari pintu. Sementara Rani berdiri kaku. "Kamu menghancurkan semuanya. Kamu mempermalukan aku," bentak Dion. Suaranya naik 1 oktav. Dalam keputusasaan dan amarah yang gelap. Dion yang semula hanya ingin mendiamkan Anya, secara leplek mencekik leher istrinya itu. Ia teringat noda merah di cermin yang dia lihat Anya semalam. Cekikan itu kuat, dipenuhi rasa malu dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Anya meronta lemah, matanya menatap Dion dengan pandangan hancur. Sebelum akhirnya pandangan itu meredup dan tubuhnya lunglai. Dion sadar, ia telah membunuh istrinya tepat seminggu setelah pernikahan mereka. Dalam kepanikan ekstrim, ia membungkus tubuh Anya dengan sprei. Ia harus membuangnya. Tepat pada tengah malam, di bawah guyuran hujan yang deras, Dion membawa tubuh Anya dengan mobil dan membuangnya ke sungai terpencil di dekat area konstruksi kerjanya. Sebelum melepaskan tubuh itu ke dalam arus yang gelap, ia melihat kilauan samar di jari Anya, cincin pernikahan mereka. Dion menariknya kasar, lalu melempar tubuh Anya ke dalam arus. Air sungai itu dingin dan hitam, menelan tubuh Anya bersama seluruh janji suci pernikahan. Dion kembali ke apartemen dengan tangan gemetar, mencuci tangannya berkali-kali. Tapi ia tahu, ia telah meninggalkan sesuatu di dasar air selain tubuh istrinya. Di kamar pengantin mereka di desa, cincin kawin di jari Anya yang telah diambil Dion jatuh dari pergelangan tangannya dan menggelinding ke bawah kasur, meninggalkan dingin yang membekas. Pada saat yang sama, di sungai yang jauh, sebuah arus kecil membawa sehelai kain putih, robekan dari gaun pengantin Anya, menjauh ke hilir. Dion kembali ke apartemennya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dinginnya hujan, melainkan karena rasa shock dan bersalah yang menusuk. Ia mencuci kemejanya berulang kali, berusaha menghilangkan noda darah dan lumpur yang mungkin menempel. Namun rasa anyir dan aroma melati liar yang ia hirup di dekat sungai seolah menempel abadi di indera penciumannya. Rani yang ketakutan setengah mati hanya bisa duduk mematung. Setelah Dion menenangkannya dengan kebohongan bahwa Anya hanya pingsan dan sudah diantar pulang, mereka mencoba untuk tidur. Namun ketenangan tidak pernah datang. Dion mengambil cincin kawin milik Anya yang ia renggut di sungai. Kilauan perak itu kini tampak gelap, dingin dan berat. Ia menyimpannya di sebuah kotak logam tua, menyembunyikannya di laci terdalam, seolah mengunci janji yang telah ia hianati. Saat Dion memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki di lorong apartemen mereka. Bunyi itu berirama tuk, 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 diikuti suara air menetes yang berat, seolah seseorang berjalan di atas lantai yang basah kuyup. Rani menjerit ketika ia terbangun dan mencium aroma melati liar yang menusuk kuat, memenuhi kamar yang seharusnya tertutup rapat. "Mas, aku dengar lagi, ada yang basah di luar," bisik Rani histeris memeluk Dion. Dion berusaha mengabaikannya, tetapi saat ia beranjak ke dapur untuk mengambil minum, ia terpaku. Lantai di dekat pintu belakang basah, padahal tidak ada pipa yang bocor. Di tengah genangan air samar itu, terdapat cetakan jejak kaki telanjang, kecil dan lembut, yang berhenti
tepat di ambang pintu, seolah pemiliknya tidak bisa masuk sepenuhnya. Gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu sering meredup, suhu di apartemen turun drastis, dan air keran kamar mandi terkadang mengalir dengan derasnya tanpa disentuh. Airnya tampak keruh, seperti lumpur sungai. Suatu sore, saat Tion sedang mencuci muka di wastafel, ia melihat bayangannya di cermin di belakangnya. Ia sama-sama melihat sosok lain, seorang wanita berambut panjang dengan gaun pengantin putih yang terlihat basah dan kuyup. Tion menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu hilang. Tapi ia melihat noda merah tipis dan memudar cepat di leher bayangannya sendiri. Rani yang tak tahan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. "Aku tidak bisa lagi di sini, Mas. Rumah ini dingin. Aku tidak mau berakhir seperti dia," katanya sebelum pergi, meninggalkan Dion sendirian dalam kegelapan. Dion semakin terisolasi dan putus asa. Ia tidak bisa bekerja, tidak bisa tidur. Ia dihantui bisikan lembut. "Mas, cincinku," yang selalu bergaung dari tempat tersembunyi. Dalam keputusasaan, akhirnya ia memutuskan kembali ke desa Tirtamurni. Ia mencari Kiai Mahrus yang dulu memimpin doa pernikahannya. Kiai Mahrus menyambutnya dengan pandangan tenang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dion pun tak mampu berbohong lagi. Ia menceritakan semuanya, dari perselingkuhan hingga detik-detik ia kehilangan kendali. "Anakku Dion," kata Kiai Mahrus lembut, "arwah itu tidak akan tenang. Ia mati dengan janji yang belum tergenapi. Kau telah mengambil janji itu dari tempat yang tidak semestinya. Cincin itu adalah ikatan, simbol yang kini penuh kepedihan. Kau harus mengembalikannya ke tempat ia menemukan kedamaian yang baru. Pertanggungjawabkanlah semua perbuatanmu. Jujurlah pada ibu mertuamu. Sekarang, beliau sedang menanti kepulangan anaknya yang selama ini dia kira kalau Anya ada bersamamu di kota. Dan juga serahkan dirimu kepada pihak yang berwajib supaya mereka dapat menemukan mayat Anya untuk sesegera mungkin. Dan mayatnya harus kita kebumikan dengan baik dan benar, supaya arwahnya bisa pergi dengan tenang." Dion mengerti, ia harus mengembalikan cincin itu ke sungai, ke tempat di mana ia telah merenggut kehidupan Anya. Namun untuk menyerahkan diri ke polisi, tentu saja Dion merasa takut. Dia belum siap. Namun segala sesuatu memang harus dipertanggungjawabkan. Namun Dion saat itu memilih untuk lari saja dari pertanggungjawaban setelah dia mengembalikan cincin ke sungai di mana tempat ia membuang Anya. Langit malam itu terasa berat, gelap tanpa bintang, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Hujan gerimis tipis menyambut kedatangan Dion di tepi sungai terpencil, tempat yang menjadi saksi bisu kejahatannya seminggu yang lalu. Tangan Dion menggenggam erat kotak logam tua berisi cincin kawin milik Anya. Cincin itu terasa sedingin es, seolah membawa dingin dasar sungai dalam perjalanan. Dion telah melalui pergulatan batin yang hebat. Namun kata-kata Kiai Mahrus bergema jelas. Hanya dengan mengakui kebenaran dan mengembalikan janji yang dicuri, teror ini akan berakhir. Ia berdiri tepat di tepi arus yang mengalir tenang, namun terasa dingin dan misterius. "Anya," panggilnya. Suaranya serak dan bergetar. "Aku datang. Aku bawa kembali janji kita." Dion mengeluarkan cincin perak itu. Kilauan redupnya memantul sama di bawah cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Air mata penyesalan bercampur dengan air hujan di pipinya. "Maafkan aku, Anya. Aku hilap. Aku takut. Aku mengkhianati janji suci kita. Maafkan aku." Dengan sekali ayunan, Dion melemparkan cincin itu ke tengah arus. Plung. Suara benturan logam dengan air itu diikuti
oleh reaksi yang mengerikan. Air sungai seketika bergolak hebat. Air berputar, membentuk pusaran yang gelap dan semakin membesar, mengeluarkan aroma melati yang tajam menusuk hidung Dion. Angin kencang tiba-tiba menerpa, hampir membuatnya terjatuh. Di tengah pusaran air yang mengamuk, perlahan-lahan muncul sosok wanita bergaun putih yang tampak basah kuyup. Hanya berdiri di permukaan air, rambut hitam panjang menutupi wajahnya, tetapi auranya memancarkan ketenangan yang mencekam. "Mas," suara Anya terdengar lirih, terlalu lembut, seolah datang dari dasar air. "Cincin itu sudah kembali." Anya perlahan mengangkat wajahnya, matanya kosong, tetapi senyum tipis terukir di bibirnya. "Tetapi janji yang kau ucapkan tidak bisa dibeli dengan perak." Air bergejolak lebih kuat. Pusaran itu seolah memiliki tangan tak terlihat yang menarik semua yang ada di dekatnya. Tanah di bawah kaki Dion menjadi licin karena lumpur. "Aku menyesal, Anya. Aku benar-benar menyesal." Dion menjerit histeris, mencoba untuk mundur. Sosok Anya tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu harus ikut, Mas. Di sini, janji itu tidak akan pernah bisa kau ingkari lagi." Dion kehilangan pijakan. Tubuhnya terhempas ke depan, ke dalam pusaran air hitam yang kini mulai menelan dirinya. Ia menjerit, tangannya berjuang untuk menggapai tepian. Tetapi lumpur menjeratnya dan air menutup di atas kepalanya. Cincin yang tadi ia lempar ke tengah arus, kini seolah kembali ke tempatnya, tenggelam bersama tubuh Dion. Malam itu sungai kembali tenang. Aroma melati perlahan memudar, menyisakan ketenangan yang dingin. Keesokan paginya, mobil Dion ditemukan terparkir di tepi jalan dekat sungai, dengan pintu pengemudi terbuka di dalamnya. Polisi hanya menemukan jejak lumpur sama dan sebuah kartu nama perusahaan Dion. Dion dinyatakan hilang. Sementara itu, Rani yang sudah kembali ke rumah orang tuanya mulai mengalami hal yang sama. Tubuhnya terasa dingin, aroma melati, dan ketakutan yang mencekik. Ia tidak pernah pulih sepenuhnya dan jiwanya terus dihantui oleh bayangan pengkhianatan yang ia sembunyikan. Di desa Tirtamurni, ibu Anya terbangun dengan air mata. Namun air mata kali ini adalah air mata lega. Ia bermimpi bertemu Anya, mengenakan kebaya pengantin, tersenyum dengan damai. "Bu, aku sudah tenang sekarang, jangan menangis lagi," kata Anya dalam mimpi itu. "Pengkhianatan tidak akan pernah bisa disembunyikan di balik air yang tenang." Ibunya terbangun kaget dalam mimpi itu. Anya seolah-olah kata-kata Anya mengisyaratkan tentang kepergiannya. Dan saat itulah ibu mertua Dion menerima kabar bahwa Dion hilang di dekat tepi sungai. Namun kemanakah Anya? Ibunya masih bertanya-tanya. Dia makin khawatir dengan keadaan anaknya itu, karena dia waktu itu pamit untuk pergi menyusul Dion ke kota, namun sampai saat ini tidak pulang. Dan juga tentang mimpi yang dialaminya semalam. Ibunya semakin panik. Di manakah keberadaan Anya dan juga Dion? Beberapa hari setelah Dion menghilang tanpa jejak dan mobilnya ditemukan di tepi sungai, pencarian yang dilakukan kepolisian dan warga sekitar di area konstruksi Dion akhirnya membuahkan hasil. Meski dengan kabar yang paling menyakitkan. Di hilir sungai, beberapa kilometer dari lokasi mobil Dion ditemukan, jasad seorang wanita akhirnya tersangkut di antara bebatuan dan akar bakau. Jasad itu ditemukan oleh para pekerja lokal yang mencium bau tidak sedap. Selain diidentifikasi oleh pihak keluarga dan dilakukan pemeriksaan, terkonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Anya. Kondisi jasad Anya sangat memilukan, tetapi penyebab kematiannya segera diketahui. Terdapat luka memar parah
dan tanda-tanda cekikan kuat di bagian leher, menguat dugaan bahwa Anya adalah korban pembunuhan. Penemuan ini juga menjelaskan banyak hal tentang hilangnya Anya yang memang tidak pernah kembali ke rumah. Perjalanan ke kota untuk menemui Dion adalah akhir dari hidupnya. Hilangnya Dion bukan sebuah misteri, melainkan bentuk penebusan. Dia adalah pelaku tunggal pembunuhan istrinya dan berakhir di tempat yang sama. Di tubuh Anya, petugas juga menemukan sutra putih tipis yang masih menempel di jari tangannya. Potongan dari gaun pengantin yang seharusnya membawa kebahagiaan kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang berakhir tragis. Berita penemuan ini membawa pukulan keras bagi keluarga, tetapi juga membawa penutup yang pahit bagi ibu Anya. Setelah jasad Anya dimakamkan dengan layak di samping makam keluarganya di desa Tirtamurni, ibu Anya akhirnya dapat mengetahui kebenaran tentang anaknya. Kesaksian Kiai Mahrus yang mengatakan kalau Dion adalah pelakunya. Beliau lalu menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya saat Dion mengakui semuanya kepada Kiai Mahrus. Kiai Mahrus meminta Dion mempertanggungjawabkan kesalahannya untuk melapor ke polisi dan juga untuk berkata jujur kepada ibu Anya. Namun takdir berkata lain. Sebelum mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dia sudah mendapat balasan dari arwah Anya yang menuntut dendam dan sebuah janji yang belum Dion penuhi. Keluarga Dion begitu shock saat mengetahui kenyataan kalau Anya ternyata dibunuh oleh Dion. Apalagi orang tua Anya. Ibu Anya tidak menyangka kalau kehidupan anaknya akan berakhir di tangan orang yang dia percayai dan dia cintai. Meskipun kenyataan pahit itu begitu menyakitkan, namun pada akhirnya ibu Anya merasa lega. Karena sekarang Anya sudah mendapat kedamaian. Dan ibu Anya tahu kalau Dion juga sudah mendapat balasan oleh sesuatu yang tidak terlihat dan juga tidak masuk logika. Menghilangnya Dion tanpa jejak, pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Dendam dari sebuah pengkhianatan. Di sisi lain, Dion resmi dinyatakan hilang dan diduga kuat tewas tenggelam. Kebohongan yang ia coba sembunyikan selama berhari-hari, pengkhianatan, kekerasan, dan pembunuhan, akhirnya terungkap oleh rahasia. Dan hingga kini, orang-orang di tepi sungai masih bercerita. Mereka bilang, pada malam-malam tertentu, sungai itu akan memancarkan aroma melati. Dan di permukaannya terlihat pantulan bayangan seorang wanita bergaun putih. Ia tidak menakutkan, ia hanya tersenyum. Senyum damai dari seseorang yang telah menemukan tempatnya setelah janji pernikahannya ditebus secara brutal. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalam.